usia 34 sebagai orang Indonesia, profesor di luar negeri yang malah sekarang universitasnya udah top 40. Hai Insight Leaders, kalau dengar kata profesor, kira-kira apa ya yang terlintas di benak Insight Leaders? Biasanya istilah ini lekat dengan seseorang yang punya jabatan akademis tertinggi di universitas. 中文名字是叫张秋和，共产党的张，秋天的秋，和平的和。 What are the limit in the collaborations? I think that is what I want to show here. Memiliki pengetahuan serta keahlian khusus terkait dengan bidang ilmu tertentu. Tapi biasanya orang akan berpikir bahwa untuk bisa mencapai posisi setinggi itu pastinya perlu usia yang senior. Memangnya kalau masih muda nggak bisa mencapai gelar profesor? Apalagi jika universitas yang disasar adalah universitas top dunia. Grüß euch, ni hao, teman-teman semuanya, Insight Learners, Insight Leader, bertemu dengan saya lagi, Hura. Kali ini saya akan sedikit cerita nih, pengalaman salah satu important milestone di karir saya yang diangkat sebagai profesor di Zhejiang University sewaktu saya usia 34, dan saat ini Zhejiang University itu udah top 40 dunia ya. Nah pertanyaannya kan yang sering orang bilang ya, sukses, kalau kita anggap ini semacam sukses ya, atau achievement lah, achievement saya usia 34 sebagai orang Indonesia, profesor di luar negeri yang malah sekarang universitasnya udah top 40. Itu resepnya apa? Biasanya pertanyaan orang selalu karena hard work, dalam artian mungkin oh ya ini kayaknya Hura ini kerja berapa 20 jam sehari, cuma tidurnya 4 jam semalam, dengan hard worknya dia, atau karena koneksi nih, makanya bisa mendapatkan posisi itu. Itu yang coba kita jawab nanti bareng-bareng ya. Mungkin untuk teman-teman yang belum pernah ikut di video-video kita di Insight Web Academy dengan Hura, pendek aja, saya sempat 14 tahun di Jerman, S1, S2, S3, bekerja sebagai konsultan di beberapa top consultancy di sana. Setelah itu 10 tahun sebagai profesor di sana. Sebelum 2014 saya kembali ke Indonesia, dan saat ini saya back and forth antara Indonesia dengan China karena keluarga saya tinggal di sana. Oke, pertanyaannya, ini hard work atau luck? Sebenarnya bukan kedua-duanya sih kalau menurut saya. Yang jadi pegangan saya mungkin ini. Sewaktu saya selesai PhD, karir di bisnis, profesional karir saya yang pertama itu di PwC sebagai manajemen konsultan di sana. Kalau benar-benar bekerja itu mestinya sebagai riset asisten ya di universitas, tapi di bidang bisnisnya di PwC pertama kali. Yang saya masih ingat di hari pertama saya masuk kerja ya, bos saya, salah satu partner di PwC Jerman waktu itu, dia bilang dalam berkarir, dalam bekerja yang perlu kita perhatikan itu bukan masalah gaji, bukan masalah pengembangan diri, tapi dia bilang yang paling penting adalah isu employability. Jadi harus selalu memikirkan kayak plan A, plan B, plan C, bahwa apa yang saya pelajari, apa yang saya bisa, itu selalu ada di job market. Jadi sewaktu di Jerman sebenarnya cita-cita dan dream saya itu memang ke arah konsultan ya. Saya ingin jadi konsultan. Nggak kepikir sih untuk menjadi profesor di dalamnya. Tetapi sewaktu saya menjadi konsultan di Jerman, saya tetap menjaga kontak dengan universitas di situnya. Juga kebetulan sebagai konsultan memang kita punya option untuk melakukan banyak book publication ya, dan saya lakukan itu, melakukan banyak publication. Salah satunya juga di kepikiran saya ya, kalau konsultan seandainya ada sesuatu, paling tidak S3 itu kan tidak gampang dapatnya ya. Dengan modalnya S3 saya bisa kembali ke akademik. Waktu itu cadangannya ke arah sana. Sampai dengan kemudian suatu hari sudah kerja sebagai konsultan 4-5 tahun, sampai kepada suatu keputusan saya ingin kembali ke Indonesia. Nah ternyata saya ngeliat lagi, diskusi dengan istri saya orang China, waktu itu idenya adalah mungkin kita mampir ke Cina sebentar ya, sebelum finally kita ke Indonesia.
Nah, saya melihat, saya coba nih kontak lama saya di China, saya kenal dengan wakil dekannya, saya tanya apakah kira-kira ada opportunity gitu di dalamnya. Ternyata sambutannya dia cukup welcome gitu di sininya. Dia minta saya kirim-kirim kayak surat-surat segala macam. Singkat kata ceritanya ini perjalanannya positif. Nah pertanyaannya sekarang, kalau kita ngelihat ya, ada kontak, saya dapat tahu, oh ya ini ada posisi kosong. Itu kalau dibilang luck, enggak juga loh. Karena saya cukup aktif, proaktif, mencoba selalu create opportunity ya, menjaga kontak kan di dalamnya. Dalam artian di sini luck itu bukan berarti kita menunggu ya, tapi kita harus meng-create opportunity-nya. Yang kedua, sebenarnya hanya dengan adanya suatu luck yang kita create opportunity-nya, itu juga nggak cukup kan. Menjadi profesor kan juga ada suatu kriteria tertentu kan, yang diputuskan oleh Dewan Guru ya. Dan di saat itu Zhejiang University di China top 3 atau top 5 lah, termasuk salah satu top university-nya. Tapi kebetulan tadi saya sempat cerita juga ya, employability, walaupun pekerjaan saya konsultan tidak mengharuskan untuk publikasi, saya banyak melakukan publication. Dan kebetulan sewaktu S2 dan S3 saya pernah mengerjakan 4 research project, di mana dari 4 ini 2 adalah saya yang mencari funding dan saya kepala projectnya. Yang 2 lagi project member. Dengan pemberi dana yang cukup reputable waktu itu. Salah satunya Volkswagen Foundation. Itu sedikit membantu sih, karena biasanya kalau yang namanya profesor di China juga sama ya, agak mirip dengan di Indonesia. Tridharma. Kita bicara tentang kualifikasi mengajar. Orang ini bisa ngajar enggak? Kedua kan research, pengalaman penelitian, pencapaian penelitiannya apa? Yang ketiga kan kalau di Indonesia kan pengabdian masyarakat. Di China juga ada agak-agak mirip ke arah sana, tapi kalau untuk orang asing kan tidak tahu dilihat. Kebetulan kalau di saya sebagai seorang konsultan human resource, saya banyak melakukan pelatihan. Jadi dalam artian pengalaman mengajar beres lah, karena ini konsultan dengan segala macam bentuk leadership development yang saya kerjakan, pelatihan-pelatihan untuk international assignment, S1. Jadi yang sananya itu enggak ada masalah. Yang sekarang yang biasanya kritikal, terutama untuk research university, di mana biasanya top university itu kan drive utamanya adalah penelitian. Nah nanti pertanyaannya juga sih, kamu publication-nya ada enggak? Publication-nya banyak enggak? Publication-nya high level enggak? Berkualitas tidak di sananya? Kemudian kamu ada pengalaman mencari funding enggak di sininya? Ya, itu yang menjadi yang saya bilang, mungkin ini yang dibilang hard work ya. Atau kalau saya mungkin lebih suka sekarang itu memakai teorinya grit dari Duckworth. Yang mana kalau grit itu kan kita bilang ini memang kita ada passion. Dalam artian saya memang punya passion untuk meneliti. Kemudian ada suatu persistensi. Yang namanya publication itu kan lumayan ya. Bukan masalah kita pinter atau bodoh, tapi kalau buat saya publication itu isunya adalah kita harus rajin menyediakan waktu, nulis, kemudian nanti korespondensinya itu bolak-balik revisi sampai akhirnya karya kita dipublikasikan. Nah itu grit kan di dalamnya. Sebutnya grit, kita ada suatu passion, kita persisten sehingga passion kita ini memberikan suatu hasil, dan hasilnya ini memang sesuai dengan kriteria yang diminta. Dan ini hubungannya nanti dengan yang pertama ya, kita bicara tentang employability kan, hard work-nya ini. Kemudian yang kedua luck. Kalau luck buat saya sih berarti kita nggak bisa cuma nunggu dan berdoa ya. Kita perlu create opportunity-nya. Kita perlu jaga kontak-kontak kita. Ya, itu mulai tahun 97 ya. 97 saya menjadi diterima atau diangkat sebagai profesor di tahun 2004. Berarti kurang lebih kan saya jaga kontak itu 5-6 tahun kan di sananya. Setiap kali ke China saya akan say hello, silaturahmi. Sewaktu mereka ke Eropa, ke Jerman, ke negara mana, kadang-kadang saya samperin untuk say hello. Itu yang kita ngomong dengan creating opportunity di dalamnya. Kalau di teori kan yang ketiga selalu dibilangnya unfair advantage. Kalau unfair advantage dalam artian kayak sebagai orang Indonesia enggak juga ya. Waktu itu kan saya dikirim sebagai ceritanya expert dari Jerman di sana, karena ada kerjasama dari pemerintah Jerman dengan pemerintah China. Di sananya sih tidak ada unfair advantage. Waktu itu ada beberapa ya yang memotivasi saya akhirnya
untuk mencoba jalan yang profesorship ini. Yang pertama mungkin ini, pada dasarnya kan dream saya itu memang konsultan. Dan saya kira sebagai konsultan sempat menjadi profesor 2 tahun itu nggak jelek kontraknya itu. Apalagi kebetulan ada kerjasama Jerman China yang sebagian pembiayaan dari Jerman. Secara finance berarti kan nggak terlalu menderita di dalamnya. Yang kedua juga di beberapa bulan sebelum saya ngambil keputusan untuk pulang ke Indonesia ya, Dr. Father saya, pembimbing akademik S3 saya, itu memang beberapa kali merekomendasikan saya untuk mencoba menjadi profesor di Jerman. Salah satunya pernah saya coba, kurang berhasil waktu itu karena persiapan kurang juga. Tapi paling tidak ngerasain prosesnya ya, dan merasa kayaknya karena sempat bermain kan di dalam pikiran jadi profesor itu seperti apa, kayaknya itu salah satu option yang nggak jelek juga. Yang ketiga memang pada dasarnya saya suka meneliti ya. Saya suka meneliti, kemudian sebagai konsultan kita ada pekerjaan-pekerjaan meneliti juga, walaupun tidak sebanyak kalau kita sebagai akademik ya. Tapi itu salah satu passion saya, sehingga saya bisa cukup persisten lah untuk melakukan hal-hal seperti ini. Kemudian universitas saya itu pemandangannya keren banget. Kita punya kolam yang keren banget. Mungkin nanti bisa dilihat di fotonya. Saya kebayangnya wah di sana nanti ada internet, saya baca komik, kadang-kadang ngajar, wah enak. Itu kira-kira yang saya bayang. Walaupun kenyataannya enggak sama sekali. Ternyata sampai di sana itu ritmenya tuh gila-gilaan. Baik untuk penelitian maupun kesempatan untuk melakukan proyek-proyek konsultansi di sana. Ujung-ujungnya kalau saya lihat untuk saya sendiri, keputusan akhirnya menerima appointment untuk menjadi profesor di China, buat saya yang paling menarik itu adalah pengalaman, karena posisi profesor ini bisa mengajar di lebih dari 10 negara ya. Dan universitas-universitas yang mengundang saya itu lebih dari 20, itu rata-rata di negaranya itu top 5. Beberapa mungkin top 10 atau top 20 dunia di dalam bidangnya dia. Itu tentunya suatu kesempatan yang luar biasa ya. Mendapatkan kesempatan untuk mengajar di banyak negara, mengajar kayak top talent di masing-masing negara itu suatu kesempatan yang berharga banget ya, untuk saya. Oke, teman-teman semuanya, Insight Learner, Insight Leader, semoga memberikan sedikit insight ya, achievement atau sukses. Itu kalau sebagai summary kita bicara tentang luck, tapi luck itu tidak bisa cuma nunggu, kita harus create luck itu, create opportunity-nya. Hard work yang berarti untuk saya akan terjemahkan dengan teorinya grit, passion, sesuatu yang kita suka, tapi bukan berarti kalau suka itu kan kita akan enjoy semuanya ya. Perlu ada suatu persistensi. Dan kalau di case-nya saya dalam hal professorship memang ada sedikit unfair advantage, tapi kali ini tidak terlalu bermain. Ada milestone yang lain yang mana unfair advantage itu bermain dengan lebih signifikan. Terima kasih.